Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan Wahyudi di channel Iwan Wahyudi Net. Berbagi informasi dan pengetahuan bersama Iwan Wahyudi. Kali ini pembahasan kita adalah tentang jenis penulisan perusahaan yang fee-nya itu lumayan tinggi, tapi hanya berbentuk event tertentu. Nah, jadi sebelumnya mungkin kita membahas tentang penulisan rutin ya di perusahaan ya. Itu contohnya adalah annual report. Nah, kalau ini adalah penulisan untuk event tertentu, tidak wajib ditulis perusahaan setiap tahunnya. Itu apa jenisnya? Itu adalah buku sejarah perusahaan. Nah, saya tunjukkan contohnya adalah seperti ini. Nah, di sini ada 50 tahun berkarya. Nah, ini adalah untuk Cokro Group. Nah, 50 tahun perusahaan Cokro Group. Jadi perusahaan Cokro Group ini jika kita baca adalah perusahaan permesinan ya, tapi fokusnya itu adalah memperbaiki mesin. Nah, jadi Cokro Group itu dimulai dari membuka workshop milik keluarga. Nah, jadi di sini, nah biasanya awalnya seperti ini. Jadi membangun pondasi bisnis itu berawal dari workshop milik keluarga. Jadi awal penulisannya itu biasanya dimulai dari berdirinya sebuah perusahaan. Misalnya itu perusahaan keluarga yang masih kecil ya. Di sini di showroomnya itu masih memiliki hanya beberapa alat saja, alat bubut atau apa ya, dasar saja. Nah, nanti pada tahap berikutnya adalah pertumbuhan bisnis. Nah, jadi setelah tadi pondasi bisnis yang kedua, biasanya ini fase kedua, pertumbuhan bisnis. Ini bisa dilihat ini. Nah, progres perusahaannya seperti ini. Nah, itu sudah ada mesin yang besar ya. Nah, dan itu udah membangun beberapa cabang. Nah, seperti itu. Jadi sejarah perusahaan ini biasanya selain hanya menceritakan alur ya, bukan menceritakan alur perusahaan mulai dari awal terus berkembang sampai berjaya hingga saat ini, itu juga menceritakan visi dan misinya. Jadi mengapa perusahaan itu didirikan, bagaimana biar tetap survive di setiap saat. Nah, itu bisa ditulis. Misalkan di sini di daftar isi kita bisa membaca yang pertama adalah membangun pondasi bisnis, yang kedua adalah pertumbuhan bisnis, yang ketiga pengembangan teknologi dan ekspor. Nah, di sini ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, lalu keempat adalah kedewasaan bisnis. Nah, yang fase kelima adalah menggapai masa depan. Nah, yang terakhir adalah sosok teladan ya di situ ya. Nah, jadi memang dalam buku sejarah perusahaan ini itu memang tidak ada yang mewajibkan, tapi itu adalah inisiatif perusahaan sendiri menjadikan buku ini adalah sebagai duta bisnisnya atau sebagai ambasador kalau kita sebut ya. Jadi ambasador itu duta bisnis itu bisa dalam bentuk buku seperti ini. Gunanya itu untuk apa? Biasanya buku-buku sejarah perusahaan ini biasanya dibagikan ya kepada stakeholder. Nah, jadi selain kepada investor juga kepada orang-orang yang ada di perusahaan, juga mereka yang menjadi calon investor selanjutnya. Jadi buku-buku sejarah perusahaan seperti ini memang penting untuk ditulis ya. Biasanya perusahaan itu menulis biasanya 10 tahun berdirinya perusahaan A, 25 tahun biasanya, 50 tahun, terus 75 tahun, 100 tahun, atau kurang dari itu misalkan 30 tahun ditulis, 32 tahun, 35 tahun berikutnya ditulis lagi, itu tidak apa-apa. Karena bagaimanapun sebuah buku itu adalah gunanya adalah untuk menjelaskan kepada semua pihak bahwa perusahaan ini layak untuk menjadi perusahaan publik seperti itu ya. Jadi itu nanti bisa
memberi nilai kepercayaan kepada masyarakat terhadap suatu perusahaan. Mungkin cukup sekian ya pembahasan saya tentang buku sejarah perusahaan, di mana penulisan untuk buku sejarah perusahaan ini termasuk fee-nya lebih tinggi dari jenis penulisan segmen perusahaan yang lain ya. Jadi untuk penulisan perusahaan itu paling tinggi fee-nya itu memang untuk buku sejarah perusahaan, karena itu menceritakan detail mulai visi, misi, dan perjalanan perusahaan, terus segala hal yang terjadi dalam perusahaan mulai berdiri hingga saat ini. Mungkin sekian dari saya, semoga konten ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.